Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semuanya serta Ibu dosen yang saya hormati. Di sini saya Roit Ismail Ardo, mahasiswa program Pascasarjana Magister Pendidikan Dasar Universitas Muhammadiyah Surakarta. Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan evaluasi pendidikan inklusi. Sebelum itu Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwa di negara kita telah dikatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali. Itu konstitusi kita yang telah menjelaskan. Oleh sebab itu berarti setiap anak yang lahir di negara kita itu berhak mendapatkan pendidikan. Anak yang berkebutuhan khusus atau tidak, anak yang kaya atau miskin, semuanya sama berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya akan menjelaskan terkait dengan evaluasi anak berkebutuhan khusus pada pendidikan inklusi. Sebelum itu, Bapak Ibu bisa melihat gambar yang ada di samping kanan saya. Nah, apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika Bapak Ibu melihat gambar yang ada di tangan kanan saya ini? Nah, betul. Ada sebagian yang menjelaskan bahwa pendidikan inklusi itu sistem evaluasinya beda. Ada yang mengatakan bahwa evaluasi pendidikan inklusi itu ya sama dengan sekolah pada umumnya. Dua-duanya betul Bapak Ibu. Saya akan mencoba jelaskan nanti. Nah, dalam sistem evaluasi ini ada teknik penilaian, ada 7 teknik penilaian pada pendidikan inklusi. Ada portofolio, sikap, kemudian ada praktek, produk, dan yang lain sebagainya. Nah, itu disesuaikan dengan kemampuan siswa. Jadi evaluasi yang ada pada pendidikan inklusi itu fleksibel, sesuai dengan kemampuan anak. Karena tujuan pendidikan inklusi ini adalah membekali anak supaya dapat hidup mandiri. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan menjelaskan terkait dengan evaluasi pendidikan anak inklusi berikut ini. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan evaluasi pembelajaran anak inklusi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. Kemudian menurut Juang Sunanto dalam tulisannya yang berjudul Pendidikan yang Terbuka untuk Semua menyebutkan bahwa pendidikan inklusif adalah pendidikan yang memberikan layanan kepada setiap anak tanpa terkecuali. Kemudian terkait dengan evaluasinya. Pertama, proses perencanaan evaluasi pembelajaran anak berkebutuhan khusus. A. Prinsip penilaian anak berkebutuhan khusus. Ada 4 dan saya akan coba jelaskan yang 2 terlebih dahulu. Pertama, penilaian terhadap ABK ringan yang mengikuti kurikulum umum dapat menggunakan kriteria penilaian reguler sepenuhnya. Jadi ketika ada anak berkebutuhan khusus ringan, misalnya ketika kognitifnya kemudian secara fisik masih bisa mengikuti, anak pada reguler atau anak pada umumnya, maka bisa menggunakan kurikulum umum. Kemudian yang kedua, penilaian terhadap ABK sedang, di sini ada sedang yang menggunakan kurikulum modifikasi. Sistem penilaiannya menggunakan perpaduan antara sistem penilaian umum dan sistem penilaian individual. Jadi ketika sudah penilaian terhadap ABK sedang, itu kurikulumnya sudah dimodifikasi.
Nah, penilaiannya menggunakan perpaduan antara penilaian umum dan penilaian individual. Kemudian yang ketiga dan keempat, penilaian terhadap APK berat pada sekolah inklusif yang menggunakan kurikulum yang diindividualisasikan. Sistem penilaiannya menggunakan norma penilaian individual yang didasarkan pada tingkat daya serap yang didasarkan pada baseline seperti yang diterapkan pada sekolah khusus. Kemudian yang keempat, sistem laporan penilaian kuantitatif pada APK harus dilengkapi dengan deskripsi naratif untuk menghindari kekaburan dan mempertegas jenis dan kualitas kompetensi yang lebih dikuasai. Nah, yang B itu teknik penilaiannya. Ada 7 teknik penilaian. Yang pertama, penilaian unjuk kerja. Yang kedua, penilaian sikap. Yang ketiga, penilaian tertulis. Yang keempat, penilaian proyek. Yang kelima, penilaian produk. Yang keenam, penilaian portofolio. Yang ketujuh adalah penilaian diri. Selanjutnya, yang kedua adalah proses pelaksanaan evaluasi pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Proses pelaksanaan evaluasi di sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku di sekolah tersebut. Jadi disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku di sekolah tersebut. Jika sekolah tersebut memakai kurikulum umum, maka pelaksanaan evaluasi disamakan dengan anak pada umumnya. Jika sekolah memakai kurikulum modifikasi, maka pelaksanaan evaluasinya pun disesuaikan dengan kesepakatan sekolah tersebut. Baik, untuk selanjutnya, 3. Bentuk pelaporan hasil pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Yang A ada 3, saya akan coba menjelaskan. Yang A, bagi siswa yang menggunakan model kurikulum reguler penuh, maka model laporan hasil belajarnya rapot menggunakan model rapot reguler yang sedang berlaku. Kemudian yang B, bagi siswa yang menggunakan model kurikulum yang dimodifikasi, maka model laporan hasil belajarnya rapot menggunakan rapot reguler yang dilengkapi dengan deskripsi atau narasi yang menggambarkan kualitas kemajuan belajarnya. Kemudian yang C, bagi siswa yang menggunakan kurikulum yang diindividualisasikan, maka menggunakan model rapot kuantitatif yang dilengkapi dengan deskripsi atau narasi. Penilaian kuantitatif didasarkan pada kemampuan dasar. Begitu Bapak Ibu penjelasan terkait dengan evaluasi pendidikan atau pembelajaran anak berkebutuhan khusus atau pendidikan inklusi. Menuju inklusi merangkul perbedaan. Mungkin itu terkait dengan evaluasi pembelajaran anak inklusi. Baik, bagaimana Bapak Ibu sekalian terkait dengan apa yang saya sampaikan? Bapak Ibu sekalian, terkait dengan evaluasi pendidikan anak inklusi ada proses perencanaannya terlebih dahulu. Kemudian apakah kurikulum yang dipakai itu bisa reguler atau tidak, harus dimodifikasi. Tergantung bagaimana kondisi kelas yang ada anak inklusinya. Jadi disesuaikan dengan karakter anaknya. Apakah itu bisa menggunakan kurikulum reguler atau tidak? Itu pertama. Yang kedua, teknik penilaian ada 7. Tadi sudah saya jelaskan. Salah satunya ada praktik, portofolio, kemudian ada proyek dan yang lain sebagainya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.